Hai, masih hangat dalam ingatan kita semua fenomena lahirnya dompet digital di Indonesia dengan berbagai cashback, diskon, dan penawaran-penawaran super menarik yang membuat kita kepincut dan menginstalnya. Masih terbayang perasaan bahagia itu saat kita tersenyum mendapatkan cashback yang melimpah ruah, atau waktu kita hore-hore bayar parkir cuma Rp1. Sayangnya, tak cuma bikin repot untuk top up dan menu-menuhin aplikasi di handphone kita. Pada akhirnya, kita pun malas menggunakan itu semua ketika jumlah cashback berkurang seiring waktu dan semakin penuh dengan gimmick. Mari absen satu persatu kawan lama kita. GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, Link Aja, Isaku, Oktomobile, Doku, Sakuku, dan lain sebagainya. Sekarang, mari saya perkenalkan teman baru kita, Chris, sang pembunuh. Disrupsi teknologi telah mengubah cara kita bertransaksi. Dari pembayaran tunai yang jadul dan merepotkan, kepada pembayaran non-tunai yang sangat memudahkan. Dan berkat pandemi, perubahan itu dipaksa untuk terjadi semakin cepat dan tak lagi terelakkan. Dompet kulit palsu, uang tunai lecek, atau bahkan kartu debit kita yang lusuh itu seakan tidak lagi ada gunanya, digantikan dompet digital yang ada dalam genggaman. Tak cukup sampai di situ, berbagai promo dan penawaran menarik dari dompet-dompet digital seolah membuat tidak lagi ada alasan bagi kita untuk tak menggunakannya. Dalam sekejap, banner-banner, mesin-mesin pembayaran, gemerlap diskon memenuhi dunia kita. Ini tentu menyenangkan, meski kadang juga membingungkan. Bayangkan mesin-mesin edisi berjejer dan opsi-opsi baru datang silih berganti. Kita mungkin akan memperjuangkannya jika itu memang menguntungkan. Namun ketika biaya top up mulai dibebankan, cashback diperkecil, promo menghilang, dan proses yang malah bikin lama, kita barangkali berubah pikiran. Selamat datang di Salad Bar Hadi Kitchen. Mau pesan apa, Kak? Saya mau pesan freshly hawaiiannya satu. Ditunggu ya, Kak. A few moments later. Ini, Kak, pesanannya. Untuk totalnya berapa, Mbak? Totalnya jadi 35.000. Untuk pembayarannya bisa pakai apa? Bisa pakai M-Banking, Flip, OVO, Dana, Link Aja, GrabPay atau ShopeePay. Saya bayar pakai cash aja, Mbak. Makasih ya, Mbak. Well, pada akhirnya, sebuah standar baru pembayaran mengubah segalanya. Mengubah peta permainan, membuat mati kutu para pemain di dalamnya. Selamat datang di Salad Bar Hadi Kitchen. Mau pesan apa, Kak? Saya mau pesan freshly hawaiiannya satu. Oke, ditunggu ya, Kak. A few moments later. Ini, Kak, pesanannya. Jadi totalnya berapa, Mbak? Totalnya jadi 35.000. Untuk pembayarannya bisa pakai apa? Bisa pakai M-Banking, Flip, OVO, Dana, Link Aja, GoPay. Stop. Saya mau bayar pakai kris aja. Udah ya, Mbak? Makasih ya, Mbak. Quick Response Code Indonesian Standard atau biasa disingkat QRIS atau KRIS adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP menggunakan QR Code. KRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan KRIS. Saat ini, dengan KRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun, baik bank dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi berlogo KRIS, meskipun penyedia KRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Tentu saja, tak cuma memudahkan, standar baru ini juga membuat yang lain mati kutu dan tak lagi relevan. KRIS adalah sang pembunuh. Sebab jika promo dan cashback tak lagi signifikan,
maka tak ada lagi untungnya menggunakan dompet digital, bukan? Alih-alih pusing memilih dompet digital dengan segala kerepotan dan berbagai pembatasannya, kita dapat menggunakan kris yang tersedia di aplikasi bank-bank konvensional yang sudah lama kita gunakan. Tak repot install, top up, atau pusingin sisa saldo yang tidak terpakai. Di sisi lain, kehadiran kris juga sangat membantu merchant-merchant yang kini dapat menerima pembayaran dari layanan berbasis QR apapun, cukup dengan satu kris untuk semua pembayaran. Selain itu, beberapa keuntungan lain menggunakan kris bagi para merchant diantaranya kekinian, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, tidak perlu menyediakan uang kembalian, transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat, membangun informasi kredit profile untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai kelebihan tersebut, tak heran jika jumlah transaksi kris meningkat sebesar 202,41% dari tahun 2020 sebanyak 124 juta transaksi menjadi lebih dari 375 juta transaksi di tahun 2021. Ke depan, kris akan terus dikembangkan untuk digunakan tak hanya untuk pembayaran, melainkan juga untuk transfer, tarik tunai, dan lain sebagainya. Dan sayangnya, fitur-fitur yang dipercaya akan menjadi mainstream dalam waktu tak lama lagi itu akan membuat dompet-dompet digital menjadi semakin tidak relevan. Sebab sekali lagi, kita dapat menggunakan kris lewat aplikasi bank konvensional yang sudah lama kita gunakan, menikmati efisiensi serta seluruh keuntungan layanan perbankan yang dimilikinya, tanpa harus menggunakan aplikasi terpisah seperti dompet digital yang perlu diinstal, di-top up, dan penuh dengan berbagai keterbatasan. Satu-satunya yang masih relevan adalah dompet digital yang dimiliki dan atau yang bekerja sama dengan layanan lain yang jamak digunakan seperti ride-hailing, e-commerce, atau untuk beli pertalite di masa mendatang. Sisanya yang tak punya kawan mungkin akan meninggoy pelan-pelan. Sesungguhnya kris adalah dua sisi mata uang. Kabar buruk bagi dompet digital yang kehabisan uang untuk dibakar, tapi kabar baik bagi para penjual dan merchant. Dan kabar baiknya lagi, buat kamu yang masih bingung dan belum menggunakan kris, atau yang ingin mengganti ke layanan yang lebih baik, kamu bisa menggunakan Sultan Pay. Sultan Pay dari Telkom Indonesia adalah aplikasi usaha lengkap yang terpercaya untuk berbagai kebutuhan, mulai dari fleksibilitas pembayaran, kasir digital, hingga tambah penghasilan lebih mudah dan praktis. Dengan Sultan Pay, kamu bisa menerima pembayaran kris untuk seluruh dompet digital, Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay, M-Banking, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan penarikan saldo real time, di mana transaksi pembayaran digital dengan kris di Sultan Pay, merchant discount rate 0%. Artinya, jumlah nominal yang dibayarkan oleh customer akan masuk ke saldo Sultan Pay kita tanpa ada potongan. Aplikasi Sultan Pay mendukung UMKM di Indonesia beralih ke digital, serta memberikan peluang baru bagi UMKM untuk mendapatkan tambahan income, efisiensi operasional, dan perluasan jangkauan pasar. Selain itu, dengan menggunakan Sultan Pay, kamu juga dapat menikmati harga produk PPOB yang sangat bersaing untuk pembelian pulsa, tagihan internet, voucher game, tagihan listrik, IndiHome, Sultanet, dan bisa top up e-wallet. Download dan install Sultan Pay sekarang untuk dapat menerima pembayaran kris bagi bisnis dan usaha milikmu, serta menikmati berbagai fitur menarik lainnya. Gunakan kode referral Sultan RI saat melakukan registrasi. Selanjutnya, segera upgrade akunmu hanya dengan beberapa langkah mudah untuk mendapatkan benefit saldo modal usaha sebesar Rp25.000 dan voucher potongan harga untuk setiap transaksi PPOB. Dan jika datanya sesuai, proses pembuatan kris di Sultan Pay hanya membutuhkan waktu 1x24 jam. Dengan upgrade account, kamu juga bisa request pengiriman kris fisik untuk tokomu secara gratis. Untuk melihat tutorial penggunaan, info terkini, serta mendapatkan bantuan cepat, kamu bisa mengunjungi Sultan Pay di Instagram. So, tidak ada lagi alasan. Mulai terima pembayaran kris dengan Sultan Pay sekarang dan tetap jadi relevan di era digital. Klik link di deskripsi. Saya, Rianto Astono.